Pemirsa, selamat sore. Bahagia sekali kami bisa kembali menyapa Anda di program Dialog Publik. Dan hari ini kami akan kembali mengetengahkan sebuah topik yang tentu Anda tidak ingin melewatkan. Adalah progres implementasi Jaminan Kesehatan Nasional BPJS. Dan dalam hal ini adalah JKN ya, yang beberapa waktu lalu sudah diresmikan oleh Presiden SBY. Saatnya kita mereview setelah kurang lebih beberapa 1-2 bulan ya Pak ya. Ibu, satu setengah bulan ini kira-kira bagaimana progresnya, termasuk juga nanti boleh disinggung bagaimana dengan peserta yang mandiri itu, apakah sudah cukup tersosialisasi atau tidak, dan betulkah program yang sangat bersejarah untuk Indonesia ini akan betul-betul efektif untuk menjaga kesehatan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Saya akan perkenalkan narasumber kita sore hari ini untuk Anda satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, ada Dr. Joko Mardianto, MKes. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Dulu kayak pernah ketemu ya Pak ya? Lupa ingat Pak. Kemudian yang kedua ada Kepala BPJS Kesehatan Divre 6 Jateng dan DIY, Ibu Andayani Budi Lestari. Ibu selamat sore Bu. Selamat sore Mas. Ya mohon izin nanti kami akan memanggil Ibu Ani saja begitu ya Bu ya? Ya, nama populernya. Nama populernya. Ada nama artisnya ya, nama panggung. Nama bekannya. Gitu. Nama bekannya. Kemudian Direktur RSUD Tugerjo Semarang, Ibu Dr. Agustinar MKes, Endang Agustinar tepatnya Ibu Endang. Selamat sore Bu. Selamat sore. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik. Dan yang terakhir adalah Dr. Juron Respati Hudoyo SHMH MKes. Ini Ketua Ikatan Dokter Keluarga Semarang. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kabar baik juga ya Pak ya? Baik, terima kasih. Baik, kita akan mulai dari Pak Joko dulu. Pak Joko, ini berarti kan sudah berjalan 1,5 bulan. Apa yang bisa disampaikan kembali ke masyarakat setelah BPJS ini di-launching oleh Pak SBY? Ya, saya kira untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan, ya, saya kira masih banyak hal yang memang harus diperbaiki dari sistem pelayanan sendiri. Banyak yang masyarakat yang masih langsung ke rumah sakit tapi belum melalui dari fasilitas pelayanan tingkat pertama yang menjadi kepesertaan. Ini yang harus disosialisasikan terus-menerus. Meskipun kira-kira mereka belum tahu ya Pak ya? Banyak yang belum ya. Cuman ini kan harus tetap harus disosialisasikan. Meskipun nanti ya tetap dilayani di rumah sakit, tapi nanti untuk kedepannya masih harus lebih baik. Terus saya kira trennya memang ada lebih baik, karena juga dari beberapa rumah sakit besar itu sudah mulai berkurang jumlah pasien yang ini kabar baik ya Pak ya? Ya, mengarah menuju kebaikan. Baik. Ya. Di beberapa tempat mungkin tidak di Jawa Tengah, tetapi kesiapannya ada yang mengatakan kurang begitu rapi, persiapannya agak kurang begitu. Kalau Jawa Tengah Bapak optimis? Saya kira sama ya. Kita juga paham ini belum sempurna karena menyangkut banyak pihak ya. Ada peserta, ada dari BPJS dan dari Pelayanan kesehatan. Dari pelayanan dari Vaskes. Itu masing-masing punya problem sendiri-sendiri. Di fasilitas pelayanan kesehatan sendiri kan banyak provider di sana. Baik. Dokter-dokternya juga mungkin banyak yang belum sepaham. Nah ini yang harus kita terus kita sosialisasikan. Baik ya. Termasuk masyarakatnya juga harus kita sama-sama lah untuk menuju ke Bapak optimis nih lubang-lubangnya akan ditambal seiring berjalannya waktu. Saya kira positif saya kira. Baik, Dr. Joko Mardianto. Selanjutnya Ibu Ani, Kepala BPJS Kesehatan dari Divre 6 Jateng dan DIY. Ini 1,5 bulan pertama. Ibu reviewnya dari sudut pandang BPJS sendiri bagaimana? Ya, kami melihat dari dua sisi. Yang sisi pertama adalah dari sisi kepesertaan, kemudian yang kedua kami melihat dari sisi pelayanan kesehatan, gitu ya. Untuk sisi kepesertaan, ada peserta askes sosial yang masih ingin mengganti kartunya. Padahal sebelumnya sudah kami sampaikan juga bahwa kartunya masih bisa digunakan. Tetapi peserta askes sosial dan Jamkesmas ada yang karena kami berubah menjadi BPJS Kesehatan, logo yang dipegang itu bukan BPJS Kesehatan, ketakutan sehingga begitu. Ya ada yang berbondong-bondong datang ke kantor askes khawatir kalau nantinya tidak mendapatkan pelayanan. Kemudian juga yang menarik adalah kalau kita menyampaikan apakah sosialisasi ini berjalan baik atau tidak, gitu ya. Tetapi data di tempat kami itu seluruh Jawa Tengah itu average sekarang hampir di angka 4.000 yang mendaftarkan ke
BPJS Kesehatan secara mandiri datang gitu ya. Jateng DIY hanya 4.000 orang Tiap hari. Per hari. Per harinya, per Pak? hari Ya. 4.000 ya. Oh, berarti Ya. semakin baik ya sosialisasinya ya. Makanya semakin baik juga bisa, atau juga orang yang sakit di rumah sakit, karena memang kebetulan ini yang sakit kebanyakan ya, yang sakit di rumah sakit ingin memanfaatkan, tetapi karena ini prinsipnya adalah perlindungan ya, kita layani gitu ya. Kemudian posisinya adalah orang yang datang ke rumah sakit, ke BPJS Kesehatan untuk mendaftar, ini dalam posisi ada yang belum paham apa yang harus dibawa misalnya kayak betul. gitu, Penting sehingga pada waktu datang itu kami melayani seseorang itu agak lama gitu ya, karena harus memberikan penjelasan terlebih dahulu. Dia juga ingin tahu tentang produknya gitu ya, sehingga ini yang harus kami menyiapkan banyak orang, banyak loket gitu ya. Kemudian dari sisi pelayanan kesehatan, memang kita semuanya paham ya bahwa ekspektasi masyarakat itu jangan terlalu tinggi gitu ya, maksudnya bukan berarti dengan adanya BPJS Kesehatan itu kemudian semuanya tanpa prosedur, kemudian boleh semau-maunya misalnya seperti itu. Tetapi sebagai peserta BPJS Kesehatan itu harus mengikuti prosedur yang ada, harus mengikuti rujukan berjenjang seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Joko. Selama ini masyarakat memang belum begitu paham terhadap pelayanan berjenjang ini tadi. Nah, kemudian dari sisi rumah sakit, ini kami juga berkoordinasi dengan rumah sakit, tapi memang ada rumah sakit juga yang khawatir juga, nanti jangan-jangan kami tidak dibayar oleh BPJS, karena contohnya ada orang yang harusnya bisa dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama kok langsung ke rumah sakit, kalau saya layani nanti dibayar atau tidak, hanya seperti itu. Sehingga ini juga effort bagi kami juga untuk bisa menyampaikan kepada rumah sakit supaya dilayani terlebih dahulu. Kemudian misalnya orang tidak gawat darurat tanpa rujukan, tiba-tiba datang ke rumah sakit, ini yang terjadi memang seperti itu. Kemudian juga ada kondisi yang seseorang pada waktu udah sakit di rumah sakit, dia menyatakan bahwa saya nanti mau bayar sendiri gitu. Tetapi pada hari kedua kemudian nggak tahu apa pernah dengar dari orang lain, kemudian mengurus dan membayar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sehingga ini juga sistem ini yang juga kami komunikasikan dengan rumah sakit, bahwa kami karena dia yang bersangkutan berat, ini juga langsung menjadi peserta BPJS Kesehatan. Baik, Ibu ini kan sambil mereview, kita juga sosialisasi sambil menjelang minum air begitu. Sedikit saja mohon Ibu berkenan untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat yang sedang menyaksikan, BPJS itu sebenarnya makanan apa begitu. Kemudian gitu. Masyarakat yang belum tahu, secara singkat ini produk apa dari pemerintah yang harus diketahui? Baik, jadi sebetulnya pemerintah mempunyai keinginan untuk memberikan jaminan sosial, gitu ya. Kemudian yang sekarang ini berjalan terlebih dahulu per 1 Januari 2014 itu adalah untuk jaminan kesehatan yang dilaksanakan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 24 itu PT Askes yang ditugaskan untuk mengelola jaminan pelayanan kesehatan ini bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kalau dulu bapak-bapak ibu-ibu ada yang kenal Askes, ya Askes ini sekarang menjadi bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Kalau dulu kami hanya melayani pegawai negeri sipil, kemudian penerima pensiun, perintis kemerdekaan, veteran dan anggota keluarganya, maka kami melayani seluruh rakyat Indonesia termasuk orang asing yang tinggal di Indonesia minimal 6 bulan wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, kemudian kepada peserta Askes Sosial yang punya kartu kuning, kepada peserta Jamkesmas yang punya kartu biru, kepada anggota TNI Polri beserta keluarganya, dan ex-JPK Jamsostek otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. Nggak usah mendaftar, kartunya gitu ya? Bisa, ya. Tetapi kalau untuk TNI Polri dan Jamsostek ini memang kita akan cetak kartu, karena kan belum punya identitas kan. Sedangkan yang peserta Askes Sosial dan yang Jamkesmas itu kartunya bisa dimanfaatkan. Dan masyarakat yang mandiri juga dipersilakan untuk mendaftar. Dipersilakan untuk mendaftar. Nah, cara mendaftarnya itu datang ke kantor BPJS Kesehatan, bawa kartu keluarga, bawa KTP, kemudian membayar premi. Akan menuju ke Dr. Endang Agustinar MKes, Direktur RSUD Tugurejo Semarang. Ibu Endang, ini berarti kan implementasinya sudah berjalan sejauh ini. Di rumah sakit apakah sudah banyak yang menggunakan fasilitas ini? Sudah. Jadi pasien ada yang sudah tahu, ada yang belum. Yang belum itu maksudnya dia tidak membawa rujukan, datang ke rumah sakit. Ya. Kemudian juga ada yang tentunya tidak masuk dalam diagnosa yang tentunya bisa dilayani di fasilitas pelayanan primer, masih datang di sini. Dan kami selalu berkoordinasi dengan BPJS dalam hal ini karena dapat tugasnya apakah ini boleh bisa dilayani. Memang selama masa transisi kemarin itu
yang seharusnya itu harus dilayani di fasilitas pelayanan primer, tapi dia sudah datang, tentunya kita layani sambil kita memberikan advokasi bahwa hari ini masih bisa dilayani, tapi untuk yang kedua kali kalau tidak boleh begitu ya, sesuai tadi jenjangnya harus melalui fasilitas pelayanan tidak akan dilayani. Sehingga memang selama ini ya tentunya namanya masa transisi itu kita itu juga harus fleksibel dalam arti ya pasien itu adalah rakyat kita ya, rakyat kita yang tentunya harus kita obati, dan tentunya juga sosialisasi tadi itu. Baik. Ya itu. Ini kan berarti Ibu Endang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, orangnya langsung datang ke Ibu. Menurut Ibu sampai sekarang ini apa yang paling urgent untuk diperbaiki terlebih dahulu? Ya tadi saat ini karena pasien itu, tapi ini kan sudah saya bercerita pada awal ya, kemudian ini sekarang sudah 1,5 bulan itu lambat laun sudah banyak yang tahu juga, jadi tapi masih ada, tentunya masih ada juga yang mohon maaf kadang-kadang datang ke IGD pasiennya itu tidak ada istilahnya indikasi untuk rawat inap. Baik. Ya. Gawat darurat iya, tapi maksudnya masih bisa dilayani di fasilitas pelayanan primer maksud saya. Dia datang di sini. Nah, itu kadang-kadang sempat agak ya baik, diskusi atau berantem sedikit. Agak tegang tidak, gitu, Bu, ya. Ya, akhirnya mungkin ya tadi itu karena pasiennya menghendaki rawat inap ya mungkin bayar dengan bayar umum. Baik. Iya. Itu dia kegawatannya dengan bayar umum ya. Seperti itu, karena memang tidak ada kegawatan menurut diagnosa yang 100%. Ketua Ikatan Dokter Keluarga ini adalah Dr. Juron. Ya, Pak Juron, Bapak melihat bagaimana dokter keluarga ini berperan di masyarakat? Sudah banyak yang datangkah atau masih langsung jujuk ke rumah sakit begitu, Pak? Ya, terima kasih. Ini dokter keluarga menurut saya itu sangat penting posisinya. Dia ujung tombak. Baik, dapat membantu menyelesaikan persoalan yang ada dalam lingkup program BPJS ini. Karena di dokter keluarga itu bisa dikatakan ditapis pertama kali. Kemudian ada istilahnya 144 diagnosa yang memang tolong ini yang 144 jangan dirujuk. Baik. Dan itu kita juga sudah tahu dan kita bisa mengerti dan bisa dilaksanakan. Ya, kemudian hal-hal yang lain memang butuh sosialisasi dari BPJS sendiri menurut saya, kemudian dari masyarakat juga harus mau belajar bahwa ini ada perubahan. Terus dari dokter keluarga kalau boleh saya sampaikan kan unsurnya peserta BPJS itu kan dulu ada askes, mantan jam sostek, mantan TNI Polri dan jam kesmas. TNI Polri-nya masih dong, bukan mantan. Oh masih, nah, peserta karena itu jadi BPJS semua. Nah, dokternya juga asal usulnya juga dari situ dulu. Kebetulan saya juga dulu dari askes. Kemudian ada juga dokter-dokter yang dulu dokternya jam sostek. Ada dokter-dokter yang di luar itu puskesmas dan sebagainya. Itu semua jadi dokter keluarga semua, Pak? Ya, di Jawa Tengah sekarang 900-an. Dokter giginya sekitar mungkin 150 lebih. Baik. Kalau di Semarang itu sekitar dokter 100-an lebih lah kalau dokter keluarga. Harusnya peserta BPJS Kesehatan kalau sudah sesuai dengan hak dan kewajibannya, sesuai dengan harusnya tidak bayar kecuali kalau yang bersangkutan itu tadi datang ke sana memang minta dicek labnya bukan karena indikasi medis. Tapi ini tadi juga ada satu yang menurut saya juga kami juga ingin investigasi juga ya, kenapa dokter keluarga kok ngerujuknya langsung ke Karyadi gitu loh ya, harusnya dengan rujukan berjenjang itu kalau misalnya di rumah sakit kelas sekunder itu rumah sakit C dan rumah sakit D itu bisa, itu harusnya tidak langsung ke rumah sakit Karyadi kecuali kalau orangnya harus misalnya tindakan-tindakan talasemia, hemofili yang tidak bisa di rumah sakit kelas C dan D itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, harusnya seperti itu. Monggo, Pak. Ya, jadi begini, sekarang ini sistem khususnya di Semarang ya, sistem rujukan itu memang belum selesai diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dan masih dirembuk-rembuk. Ya. Karena memang banyak banyak faktor. Jadi kalau di askes dulu sebelum BPJS dirujuk ya ke rumah sakit
rumah sakit apa aja. Nah, sekarang memang BPJS ini sudah membagi ke kita dokter keluarga itu primer. Kemudian ada sekunder, rumah sakit golongan sekunder dan rumah sakit tersier. Baik. Satu-satunya tersier rumah sakit Karyadi. Di luar itu adalah sekunder, baik B maupun C maupun D. Itu bisa mana saja. Nah, sekarang ini masa transisi karena perubahan itu tadi. Nah, memang dari BPJS memang ya mulai harus diarahkan ke sesuai dengan tahapan rujukan. Kita mengirim ke rumah sakit sekunder. Tidak melihat B, C, D-nya, tapi rumah sakit sekunder. Kemudian dari sekunder kalau tidak bisa dandani ke tersier. Tetapi untuk kasus khusus, misalkan kasus kanker, kasus misalkan hemodialisa atau yang memang tidak bisa ditangani, boleh langsung ke sana. Baik. Kayak jantung juga itu kan yang mandegani penyakit jantung di Semarang itu mungkin baru Karyadi dan Dilengkapi, Pak. Saya kira sama ya, apa betul yang disampaikan. Memang harus ditata betul. Ini memang kewenangan kabupaten kota dari provinsi nggak memberikan keleluasaan terhadap kabupaten kota supaya ngatur untuk rujukan. Yang penting adalah rujukan yang berjenjang, tapi tidak sangat mengikat atau kaku ya. Tapi diatur betul supaya manfaat atau untuk kesehatannya betul-betul memang terlayani dengan baik. Itu yang jadi memang susah ya ini sering karena kebiasaan yang dulu itu dibawa sekarang kan. Misalnya dari peserta biasanya saya sudah minded dengan dokter A, itu ada di Karyadi, itu pasti akan ke sana atau ke rumah sakit mana. Nah itu yang nanti supaya diatur supaya lebih sesuai dengan tadi kompetensinya. Jadi pilihan pertama adalah milih fasilitas pelayanan primernya dulu, mana yang nanti dokter yang mana yang dia maui, nanti baru dicari dulu gitu Pak ya. Kadang-kadang kalau sudah dipegang saja belum dikasih obat sudah sembuh gitu. Karena sudah juga mungkin ini ya. Iya, monggo beda. Kita itu kan juga istilahnya tadi Pak Sama tadi itu memang Pak Ari itu ya. kan di Karyadi itu dokter kan sudah melihat memang dirujuk dari Itu 5 item. Itu ada 5 item. Mungkin cukup dengan 1 saja sudah mewakili ya, karena itu kan indikasinya indikasi medis seperti itu. Baik. Karena mungkin kalau diperiksa 5-5-nya memang mungkin ya itu karena kita episode kan tarif paket untuk rawat jalan mungkin dilihat kan tidak cukup, sehingga memang menurut dokter Karyadi itu secara medis ya 1 ini saja sudah. Baik, jumpa di dialog publik yang akan datang dan terima kasih.